Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya nih, jangan lupa mari kita berdoa dulu supaya dimudahkan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan hari ini. Ya, alhamdulillah pagi ini kita akan mulai membahas materi di semester 2 ya. Materi pertama di semester 2 ini adalah di bab 6, yakni tentang aritmatika sosial. Ya, aritmatika sosial ini saya bagi menjadi 4 pertemuan ya, supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat gitu materinya per pertemuannya. Jadi saya bagi menjadi 4. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal kejadian atau aktivitas yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yakni penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, diskon, komisi, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Lalu menentukan hubungan penjualan, pembelian, untung, rugi, dan impas, serta persentasenya. Dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Oke. Nah, untuk nilai KKM pada bab ini adalah 75 ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang jual dan beli. Nah, jual dan beli ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan setiap hari itu kita bisa dibilang melakukan transaksi jual beli itu hampir setiap hari ya. Nah, ini sejarahnya. Pada zaman dahulu, apabila seseorang ingin membeli suatu barang, maka ia harus menyediakan barang miliknya sebagai ganti atau penukar dari barang yang dia inginkan. Contohnya adalah di sini peternak domba. Ini ada peternak domba ingin membeli buah-buahan. Nah, maka peternak tersebut menukarkan dombanya dengan buah-buahan ini. Nah, sistem yang dilakukan oleh dua orang ini adalah disebut sistem barter. Oke. Nah, seiring berkembangnya zaman, sistem barter menggunakan barang ini semakin berkurang dan digantikan dengan uang. Jadi sekarang sudah tidak bertukar barang dengan barang, tapi barang dengan uang gitu ya. Oke. Ini materi pertama. Yang pertama kita akan bahas tentang nilai per unit dan nilai keseluruhan. Nilai per unit itu biasa kita kenal sebagai harga satuan dari suatu barang. Ya, jadi harga satuan kalau beli satu tuh harganya berapa gitu. Kalau untuk nilai keseluruhan itu adalah nilai dari misalnya kita beli 10 atau beli 5 itu harganya jadi berapa sih gitu. Nah, untuk nilai per unit itu kita lambangkan dengan NU. Nah, NU ini rumusnya nilai keseluruhan atau harga keseluruhan dibagi dengan banyaknya barang. Nah, sedangkan kalau nilai keseluruhan atau harga keseluruhan itu adalah banyaknya barang dikali dengan NU atau harga satuan. Nah, di sini ada contoh. Pada suatu hari, Dina ingin membeli buku tulis merek kampus. Harga satu pak buku tersebut adalah Rp28.000. Setelah diperiksa, satu pak buku tulis berisi 10 buah buku. Berapakah harga satuan buku tersebut dan berapakah harga 5 buah buku? Oke. Sekarang untuk menjawab soal ini, kita harus tulis dulu nih, diketahuinya apa dulu sih? Apa sih yang diketahui dari soal? Oke. Yang pertama adalah harga keseluruhan atau harga satu pak bukunya itu adalah Rp28.000. Lalu banyak barang itu tadi dia bilang belinya satu pak kan? Satu pak itu isinya ada berapa buah? Ada 10 buah. Oke. Terus apa yang ditanya? Yang ditanya berarti harga satuan atau NU dan harga ketika N itu sama dengan 5 ya. Oke. Nah, ini cara menjawabnya. Berarti kita cari dulu satu-satu. Yang pertama kita cari harga satuannya. Berarti NU sama dengan NK dibagi banyaknya barang. Berarti NU-nya itu 28.000 dibagi dengan 10 yaitu Rp2.800. Oke. Nah, karena ini udah ketemu nih harga satuannya, kita bisa cari dong kalau mau beli 5 itu berapa sih harganya. Jadi kalau mau beli 5, berarti 5 dikali dengan Rp2.800. Berarti hasilnya adalah Rp14.000. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari harga beli, harga jual, keuntungan atau laba, kerugian, dan impas. Oke, di sini harga beli pertama ya. Harga beli itu harga yang diberikan oleh produsen kepada pedagang. Jadi
pedagang nih mau beli ke pabriknya gitu. Nah, ini disebutnya sebagai harga beli. Kalau harga jual itu adalah harga yang diberikan dari pedagang untuk pembeli gitu ya. Misalnya saya mau ke warung nih mau beli, nah itu berarti jadinya harga jual gitu. Lanjut ke keuntungan. Jadi ketika harga jualnya ini lebih besar daripada harga beli, dia maka dapat untung. Namun ketika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, dia mendapatkan rugi. Nah, kalau seandainya harga jualnya sama dengan harga beli, itu berarti dia impas, dia nggak untung, dia juga nggak rugi gitu ya. Oke. Nah, ini ada hubungan antara harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Yang pertama, kalau kita dapat untung, ya kan tadi kan untung itu harga jual lebih besar daripada harga beli ya. Berarti untung itu rumusnya harga jual dikurangin dengan harga beli. Kalau kita mau cari harga jualnya, berarti harga beli ditambah untung. Nah kan, kalau kita mau cari harga belinya, berarti harga jual dikurangin dengan untung. Oke. Nah, kalau kita dapat rugi nih, rugi itu berarti harga belinya lebih besar daripada harga jualnya kan? Berarti rugi itu harga beli dikurangin dengan harga jual. Kalau mau cari harga jualnya, berarti harga beli dikurangin dengan ruginya. Kalau mau cari harga belinya, berarti harga jual ditambahkan dengan ruginya. Oke, di sini ada contoh ya. Contohnya, Bu Joko membeli 10 kg bawang merah seharga Rp200.000. Lalu Bu Joko menjual kembali dengan harga Rp25.000 per kilogram. Jika bawang tersebut habis semua, ya, apakah Bu Joko mengalami keuntungan atau kerugian? Lalu berapa sih besar keuntungan atau kerugiannya? Oke, berarti di sini yang diketahui Bu Joko membeli 10 kg, berarti 10 kg-nya ini adalah N-nya ya. Lalu dia bilang seharga, berarti harga beli. Berarti harga belinya adalah Rp200.000. Lalu dia bilang dia jual lagi, ya berarti dia harga jual per kilogram kan. Per kilogramnya itu Rp25.000. Nah, dia bilang kalau ini habis semua nih, berarti yang ditanya itu untung atau rugi sih si Bu Joko ini. Lalu berapa sih besar keuntungan atau kerugiannya gitu ya kan. Nah, berarti apa dulu yang dicari? Harga jual keseluruhan. Betul. Berarti harga jual keseluruhannya itu berarti rumusnya adalah harga jual persatuan dikali dengan banyaknya yang dijual, banyaknya berapa kilo gitu. Berarti kan 25.000 dikali dengan 10 kilo ya kan, jadi dapat 250.000. Oke. Nah, karena dia bilang di sini harga jualnya, ini dapat harga jual, di sini dapat harga beli ya. Harga belinya 200.000, nah terus dijual dapat ternyata 250.000. Wah, berarti dia dapatnya untung ya kan. Berapa besar untungnya? Untung tadi rumusnya harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti dia bisa dapat untung sebesar 250.000 dikurangi dengan 200.000. Berarti untungnya berapa? Rp50.000. Betul. Oke, lanjut. Di sini ada persentase keuntungan dan kerugian. Nah, di sini kalau kita dapat untung, kita bisa cari persentase untungnya dengan rumus untung per harga beli dikali dengan 100%. Tadi kan untung kita tahu harga jual dikurangi dengan harga belinya ya. Nah, kalau kita cari untungnya berarti persentase untung dikali dengan harga beli. Nah, ini kalau kita dapat rugi, itu persentase rugi sama dengan R atau rugi per harga beli dikali dengan 100%. Ruginya itu rumusnya adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Oke, nah untuk mencari R-nya itu bisa dengan persentase R dikali dengan harga beli. Oke. Ini contohnya, di sini Alfa membeli sebuah komputer seharga Rp4 juta. Sebulan kemudian, komputer tersebut dijual lagi dengan harga Rp3 juta. Lalu apakah Alfa mengalami untung atau rugi? Dan berapa sih besar persentase keuntungan atau kerugiannya? Apa di sini yang diketahui? Berarti yang diketahui adalah harga belinya ya. Harga belinya itu Rp4 juta. Lalu dia bilang dijual lagi, berarti itu harga jualnya ya. Harga jualnya adalah Rp3 juta.
rupiah. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah apakah dia dapat untung atau rugi gitu. Lalu berapa sih besar persentase keuntungan atau kerugiannya? Nah, dari soal ini kan kita bisa tahu nih untuk menjawabnya ya. Dari soal ini kita harga beli, ini harga jual. Nah, harga belinya lebih besar nih, harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Berarti harga beli dia lebih besar daripada harga jual sehingga mendapatkan rugi ya. Oke. Berarti kita bisa cari nih persentase ruginya dengan rumus rugi per harga beli dikali dengan 100%. Berarti ruginya itu 4 juta, ya kan? Dikurangi dengan 3 juta per 4 juta harga belinya dikali dengan 100%. Berarti 4 juta dikurangi 3 juta itu adalah 1 juta per 4 juta dikali dengan 100%. Nah, setelah dihitung dapat hasilnya adalah 25% ya. Oke, ini ada hubungan persentase untung, rugi, harga jual dan harga beli. Nah, kalau kita diketahui persentase untungnya atau persentase ruginya, kita nih bisa nih menentukan harga belinya atau harga jualnya gitu. Nah, kalau kita dapat untung, nah kita bisa nentuin harga belinya itu rumusnya 100 per 100 ditambah persentase untung dikali dengan harga jual. Kalau kita dapat rugi, berarti harga belinya itu 100 per 100 dikurangin persentase rugi dikali dengan harga jual. Nah, kalau untuk menentukan harga jual, ketika kita mendapatkan untung atau kita ingin untungnya berapa persen gitu. Nah, harga jualnya itu bisa dicari dengan 100 ditambah persentase untung per 100 dikali dengan harga beli. Oke, kalau kita dapat rugi, berarti harga jualnya kita bisa cari dengan 100 dikurangi persentase rugi per 100 dikali dengan harga beli. Patokannya kalau untung dia berarti bertambah ya. Oke, kalau rugi berarti dia berkurang. Itu patokannya. Oke, contohnya di sini Dini membeli kaos sebanyak 1 kodi ya. 1 kodi kaos seharga 1 juta rupiah. Jika Dini menginginkan keuntungan 20%, maka tentukan harga jual 1 buah kaos. Di sini 1 kodi, di sini yang ditanya harga jual 1 buah kaos ya. Oke, berarti apa yang diketahui dari soal? Yang diketahui adalah dia membeli 1 kodi, berarti N-nya 1 kodi. 1 kodi itu isinya 20 buah ya. Terus dia bilang membeli, berarti harga belinya adalah 1 juta rupiah. Lalu dia bilang Dini menginginkan keuntungan 20%, berarti persentase U-nya adalah 20%. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah harga jual per satuan. Oke, di sini kita cari dulu nih untuk jawab, berarti cari dulu harga jual untuk 1 kodi. Nah, karena di sini kan 1 kodi kan. Berarti harga jual untuk 1 kodinya 100 ditambah persentase untung per 100 dikali dengan harga beli. Berarti 100 ditambah persentase untungnya tadi 20%, 100 ditambah 20 per 100 dikali dengan 1 juta. 100 ditambah 20 berarti 120 ya kan. 120 per 100 dikali dengan 1 juta, hasilnya adalah 120.000 rupiah. Ini untuk 1 kodi ya. Ini 1 kodi, berarti untuk harga persatuannya berarti 120.000 dibagi dengan 20 buah ya. Berarti harga satuannya itu adalah 60.000 rupiah. Gitu. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai sini aja dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi besok. Nah, di sini ada latihan soalnya. Ini bisa dikerjakan dan dikumpulkan 2 hari ya, maksimal 2 hari. Jadi hari ini atau besok bisa dikumpulkan, dikerjakan di buku latihan, dikumpulkannya di Google Classroom ya. Oke.
Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada materi yang masih bingung, bisa didiskusikan langsung, bisa diskusi di grup kelas atau bisa langsung personal chat ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan mengeluh ya. Jangan ngantuk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.